Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Bapa yang baik, suatu hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenal Dikau dan boleh mengabdi kepadamu. Hari ini kami persembahkan kepadamu dengan segala usaha dan karya, segala pikiran dan perkataan kami. Tunjukkanlah kepada kami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, sebab kehendak-Mu lah ingin kami laksanakan. Tinggallah beserta kami, supaya kami setia kepadamu dan kuat dalam menghadapi segala tantangan. Itu semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 56 ayat 1, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya, dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tetap berpegang pada perjanjianku. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima kurban bakaran dan kurban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita
Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11, ayat 13 sampai ayat 15, ayat 29 sampai ayat 32. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap sebagai kemuliaan pelayananku. Kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatlah penerimaan mereka mempunyai arti lain kecuali hidup dari antara orang mati. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah dan sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai ayat 28. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan sejahtera bagi saudara-saudari semua. Sehat dan bahagia selalu. Setelah membaca Injil pada hari ini, saya teringat almarhum kedua orang tua saya yang begitu mencintai dan menyayangi anak-anaknya, terutama ibu saya yang mengatur keuangan keluarga.
Saat saya harus sekolah di luar kota, ibu ikut bekerja keras membantu bapak agar keuangan terjaga. Bila tiba-tiba saya membutuhkan uang, ibu rela berjuang tak kenal waktu demi anaknya bisa sekolah. Baik saya yang di luar kota, yang harus kos, maupun keenam adik-adik saya yang sekolah di rumah. Ibu rela tengah malam sudah bangun mempersiapkan masakan pesanan yang harus siap pagi hari. Sedangkan di siang sampai sore hari, ibu membuat makanan, rempeyek, dan lain-lain yang dititipkan ke kios-kios bakso atau menerima pesanan-pesanan dari sekitarnya. Sementara adik-adikku yang ada di rumah sebagai kurirnya yang mengantarkan makanan-makanan tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih ibu dan bapak saya adalah hal yang membuat saya bisa mandiri sampai saat ini. Oleh karena itu, ibu adalah sumber inspirasi dalam kehidupan saya. Saya pun yakin bahwa saudara-saudari semua juga adalah sumber inspirasi bagi anak-anak semua. Saudara-saudari yang terkasih, keseluruhan teks Injil Matius pada hari ini di bab 15 ayat 21 sampai 28 sesungguhnya juga merupakan sebuah kesaksian penulis Injil Matius mengenai kasih seorang ibu kepada anak perempuannya. Peristiwa itu terjadi di daerah Tirus dan Sidon yang biasa dicap sebagai daerah orang-orang kafir oleh orang-orang Yahudi. Karena di daerah itu didiami oleh orang-orang Kanaan yang menyembah Baal sejak zaman Perjanjian Lama. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah bandar laut atau yang sekarang biasa kita sebut dengan pelabuhan. Kalau kita baca dalam Matius bab 11 ayat 2 sampai 22, Yesus pernah menyebut Tirus dan Sidon akan mendapatkan hukuman yang lebih kecil daripada kota-kota di Galilea. Mengapa? Karena Galilea terus-menerus menyaksikan mujizat-mujizat, namun mereka semua tidak pernah bertobat. Nah, ketika Yesus sedang berada di daerah Tirus dan Sidon, datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru padanya. Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan sebagai berseru ini sebagai memiliki arti berteriak. Jadi, dapat dibayangkan ketika si perempuan Kanaan itu langsung menghampiri Yesus dan berteriak minta tolong pada Yesus dengan amat sangat. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Teriakan seorang ibu dari Kanaan ini yang tentunya dapat memilukan hati setiap orang yang mendengarnya, nyatanya tidak membuat Yesus menjawabnya. Bahkan murid-muridnya kemudian meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu, karena dia terus-terus berteriak sambil mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid kemudian meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu, karena dia terus meriak sambil mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Yesus kemudian menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Mendengar hal yang cukup menyakitkan hati ini, sang ibu tidak menyerah dan berhenti berusaha. Dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah di sini bisa kita artikan bahwa si ibu berlutut sambil mencium tanah dan bahkan sangat mungkin sambil memegangi kaki Yesus. Lalu dengan pilu si ibu yang anaknya sedang kerasukan setan dan menderita bersama penderitaan anaknya ini berkata dengan suara yang bergetar dan mungkin sampai menangis, "Tuhan, tolonglah aku." Apa jawab Yesus?
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Si ibu tidak menyerah dan terus memohon. Bahkan dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Iman ibu ini akhirnya membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan anak perempuannya seketika itu juga. Nah, membaca bagian ini tentu membuat kita bertanya-tanya mengenai sikap Yesus yang tampaknya tidak peduli. Saudara-saudari yang terkasih, harus kita pahami bahwa keseluruhan Injil Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Tapi tidak cukup sampai di situ. Matius juga menggambarkan kasih Yesus yang universal. Itulah mengapa dalam kisah ini tampak ada dinamika. Yesus datang sebagai Mesias untuk menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama. Namun, karena iman, maka seluruh dunia dapat diselamatkan oleh Sang Mesias. Secara khusus dalam kisah kali ini kita melihat bukti nyata kasih seorang ibu kepada anak perempuannya. Kasih yang besar ini membuatnya berteriak kepada Yesus dan terus berteriak serta mengikuti Yesus meskipun Yesus mengabaikannya. Kasih yang besar ini membuatnya mendekat dan bahkan berlutut sampai mencium tanah serta memegang kaki Yesus dan memohon pada Yesus. Kasih yang besar ini membuatnya rela disamakan dengan anjing, asalkan Yesus mau menyembuhkan anaknya. Kasih yang besar ini pula yang membuatnya memiliki iman yang sanggup membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan anak perempuannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua yang ada di sini dan mendengarkan sabda hari ini pernah merasakan kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu adalah kasih yang rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Kasih seorang ibu adalah kasih yang rela merendahkan harga dirinya sekalipun demi anak-anaknya. Karena baginya anak-anaknya bahkan lebih berharga dari dirinya sendiri. Keberadaan kita semua di sini adalah suatu mujizat. Kita masih bisa mendengarkan sabda Tuhan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Adalah merupakan mujizat yang terjadi karena Allah. Melihat iman dan kasih ibu kita kepada kita. Sama halnya dengan kehidupan anak perempuan dalam teks Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Adalah suatu mujizat yang terjadi karena iman dan kasih dari seorang ibu. Kasih ibu yang penuh pengorbanan ini juga menjadi dasar bagi kita berefleksi, merenung mengenai kasih Allah kepada kita. Allah sebagai seorang ibu yang mengorbankan segala sesuatu demi kebahagiaan anak-anaknya. Kita dirawat, dijagai, dilindungi, dan dikasihi oleh Allah. Sama seperti ibu kita yang merawat, menjaga, melindungi, dan mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita bagaikan kasih ibu. Bahkan dapat kita katakan bahwa kasih ibu adalah salah satu bukti nyata kasih Allah kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih,
Hari ini saya ingin menekankan beberapa kata untuk menjadi bahan refleksi, bahan permenungan kita bersama. Pertama, sebagai orang tua dan khususnya sebagai seorang ibu, kita belajar mengenai tempat kasih dan iman dalam merawat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, sebagai anak-anak kita belajar untuk lebih menghargai berbagai pengorbanan yang sudah orang tua kita lakukan demi untuk kita. Yang ketiga, kita belajar menghayati kembali kasih Allah dalam kehidupan kita yang penuh dengan pengorbanan. Sama seperti kasih seorang ibu. Nah, untuk itu mari kita semua mengambil waktu sejenak dan mengucap syukur kepada Allah atas kasih ibu yang membuat kita semua masih bisa mendengarkan sabda Tuhan dan berkumpul bersama keluarga. Mengucap syukur kepada Allah karena Dia telah merawat kita bagaikan seorang ibu. Mengucap syukur kepada Allah atas semua orang yang mengasihi kita dengan kasih yang tulus bagai seorang ibu. Guru kita, teman kita, dosen kita, sejawat kita, anak-anak kita, pastor kita, romo kita, dan orang-orang di sekitar kita semua. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk mengasihi sesama kita manusia dengan kasih yang tulus dan penuh pengorbanan seperti kasih ibu. Siapa tahu orang lain akan merasakan kehadiran Allah yang merawatnya melalui kasih yang kita tunjukkan kepadanya. Tetap semangat, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati dan selalu mengasihi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.